Pemirsa, ribuan jemaah umroh diketahui tidak pulang ke Indonesia. Jemaah umroh ini diduga berniat melanjutkan ibadah haji tanpa visa resmi. Komisi 8 DPR RI menerima laporan adanya ribuan jemaah umroh yang belum pulang ke Indonesia. Mereka disinyalir hendak melakukan atau melanjutkan ibadah haji tanpa memiliki visa yang resmi. Ribuan jemaah haji itu dikhawatirkan akan diamankan oleh otoritas Arab Saudi yang sedang memperketat pengawasan untuk jemaah haji. Hal itu dinilai bisa saja terjadi jika otoritas Arab Saudi mendapati ribuan jemaah tersebut melanggar aturan haji. Pemerintah melalui Kementerian Agama diminta untuk memantau secara ketat informasi tersebut sebelum ribuan jemaah haji Indonesia terkena masalah di Arab Saudi. Ini sekarang di Saudi Arabia kan membolehkan jemaah haji itu sampai tanggal 29 Zulkaidah itu 6 Juni. 6 Juni itu sudah 4 hari lagi, 5 hari lagi sudah Arafah. Jadi kalau jemaah haji, bayangkan jemaah haji yang tiap dulu dia kecil bagaimana sih haji, tiba-tiba dia umroh tanggal 6 Juni masih di Arab Saudi, dia tergoda untuk pergi haji. Nah, ini masalah baru. Kalau yang umroh yang overstay, sebetulnya dia nggak overstay secara hukum, karena dia dapat visa 3 bulan. Oke, Saudi bilang kamu harus keluar gitu, dia nggak keluar, berarti kan overstay. Dia tinggal di Saudi. Tiba-tiba ada katakan mereka puluhan ribu akan mengurangi space-nya jemaah reguler. Nah, ini Kementerian Agama harus mengantisipasi gimana caranya. Apa harus membuat satpam di apa itu di kemah-kemah itu supaya nggak memasuki ini. Sebab gini, kalau jemaah haji sudah datang sana, orang sudah sama-sama haji. Katakanlah satu dari Tapanuli Utara, dia haji sana tapi pakai visanya bisa umroh, nggak ada tandanya kan. Kita nggak rela juga ngusir dia, ini kan tanah Allah kan gitu ya. Kita jadi ribut kan, berbantah-bantahan nggak boleh sama haji. Jadi Baik, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Dirjen Pelaksana Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, Bapak Hilman Latif. Selamat malam, Pak Latif. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, benarkah jemaah umroh yang tidak keluar dari Tanah Suci sebelum 6 Juni ini akan dideportasi nantinya? Ya, jadi perlu kami sampaikan pada masyarakat luas bahwa Kementerian Agama beberapa waktu ini menerima surat resmi dari Kerajaan Saudi Arabia, dari Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan pelaksanaan haji tahun ini. Dan di antara surat itu adalah menekankan kembali mengenai regulasi yang diterapkan oleh Kerajaan Saudi terkait dengan pelaksanaan perizinan bagi jamaah yang akan menyelenggarakan ibadah haji. Nah, tahun ini pemerintah Kerajaan Saudi jelas menegaskan bahwa tidak ada lagi orang dari berbagai belahan dunia yang diperbolehkan mengikuti haji tanpa dokumen resmi, khususnya visa haji dan tasrih yang berlaku. Jadi ini sudah dijelaskan, dan tentu saja keterangan ini menunjukkan kondisi di mana perkembangan regulasi sudah berbeda antara yang diterapkan tahun lalu dengan yang diberlakukan tahun ini oleh Kerajaan Saudi Arabia. Dan karena itu kami betul-betul menghimbau kepada masyarakat agar bisa menaati peraturan-peraturan ini, karena bagaimanapun kita mewakili bangsa Indonesia, sudah diberikan kuota yang paling besar ya Pak tahun ini dibandingkan negara-negara lain. Pak Latif, sudah besar sekali. Jadi benar Pak, jika tidak kembali ke tanah air, jemaah umroh yang tidak memiliki visa haji kemudian akan dipulangkan paksa atau dideportasi dari Tanah Suci, begitu Pak? Betul. Jadi betul ya. Perlu kami sampaikan untuk tahun ini surat resmi yang kami terima dari Kerajaan Saudi, Kementerian Haji dan Umroh kepada Menteri Agama Republik Indonesia menegaskan yang pertama adalah adanya denda 10.000 rial bagi setiap warga negara manapun ataupun repatriat yang tertangkap tidak memiliki izin haji, khususnya visa haji. Ada denda 10.000 rial atau sekitar 42 juta rupiah ya. Saat di Arafah. Bukan diperiksa saat di Arafah, tapi juga pemeriksaan mulai di terminal, pelataran masjid, kemudian di hotel-hotel,
di pasar dan lain sebagainya. Jadi mereka akan ekspansif gitu ya dalam melakukan pemeriksaan Oke. ini. Yang Pak, kedua juga ada ancaman deportasi gitu ya bagi yang melanggar peraturan ini dan mereka tidak diperbolehkan lagi untuk kembali ke tanah suci selama 10 tahun oke. gitu ya. Kemudian ada denda 2 kali bagi yang masih misalnya melakukan pelanggaran 2 kali dan khusus bagi yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan semacam ini, bagi para travel dan lain sebagainya, itu juga akan kena denda, ya, pidana penjara 6 bulan dan Oke. denda paling banyak Rp50.000 gitu Oke. untuk yang koordinatornya itu. Jadi Nah karena itulah oke. ini ya harus kita seriusir ini responsnya untuk Banyak sekali ya, Pak, publik ya? kita ya yang banyak berkampanye mengenai haji tanpa antri dan sebagainya, tanpa visa haji dan lain. Oke, jadi denda Rp10.000 atau 42 juta, kemudian dideportasi dan juga tidak boleh ke Mekah ataupun Arab Saudi dalam waktu 10 tahun jika jemaah umroh tidak kembali ke tanah air sebelum tanggal 6 Juni. Pak Latif, ini kan kita ketahui fenomena ini mungkin fenomena yang juga sering kali terjadi begitu. Ada juga yang bilang haji koboi, pergi sendiri begitu tanpa punya visa. Ini bagaimana dengan sejumlah jemaah yang melakukan ibadah umroh ataupun haji di musim haji kali ini dengan sistem backpacker, Pak? Ya kan sudah ditentukan juga ya tadi ya tanggal 29 Oke, Dzulqa'dah ya atau setidaknya diumumkan dari sekarang bahwa jamaah yang masih ada di tanah suci ya sampai tanggal 5-6 Juni itu sudah harus kembali ke tanah air. Karena ya seminggu sebelum haji itu akan masif gitu loh proses inspeksi pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kerajaan Saudi Arabia khusus untuk haji ini. Dan baik. mereka juga sudah membuat berbagai sistem yang tahun lalu tidak ada, Pak, untuk mengantisipasi masalah ini. Memasuki Arafah itu sudah sangat ketat, semua orang, semua calon jamaah yang memiliki otoritas atau berhak pergi itu akan mendapatkan satu smart card ya, smart card yang saat ini dibagikan kepada jamaah Indonesia juga di sana. Jadi itulah yang nanti akan menjadi dokumen untuk memvalidasi keberadaan jamaah yang tanggal 5 ada di Makkah itu nanti divalidasi Oke. dari situ. Kalau dia Baik, tidak dari punya itu catatan itu Kemenak sendiri ada berapa, Pak, total jemaah umroh khusus umroh yang saat ini belum kembali ke tanah air padahal penyelenggaraan ibadah haji sudah akan dimulai di sana, Pak? ya, ini keberangkatan kan kemarin masih berlangsung gitu ya. Keberangkatan masih berlangsung. Kita kemarin mencatat selama tanggal 18 April sampai 18 Mei saja itu ada 122.000 orang yang berangkat ya baru 1 bulan Baik, terakhir gitu ya. Dan yang sudah pulang 106.000 orang. oke, Jadi ada setidaknya 16.000 orang masih di sana. Nah, baik. mungkin ya kami positive thinking tapi juga ingin menyarankan yang Ini 16.000 harus itu jadi barangkali ya proses pulang gitu kan. Nah, harus jadi tetapi perhatian bila khusus tidak ya, ada Pak, ya, betul. bagi Jadi para kalau yang jemaah belum umroh yang berniat masih belum nah pulang ke ini tanah air. kita himbau untuk Pak segera Latif, mohon kembali. maaf, saya potong karena waktu terbatas. Mungkin terakhir, Pak, untuk menyimpulkan saja, ini bagaimana penyelenggaraan ibadah haji di sana, kloter jamaah haji kita yang sudah tiba di sana, akan seperti apa nantinya, Pak? Ya, alhamdulillah ya. Terus pengiriman jamaah kita lakukan dan tanggal 22 atau memasuki 23 kita masuk gelombang 2. Gelombang 2 itu artinya jamaah akan tiba tidak di Madinah tetapi di Jeddah dan langsung mereka akan ke Makkah. Sementara yang ada di Madinah juga akan bergeser di Makkah. Nah, proses ini akan berlangsung terus selama beberapa hari ke depan sampai kemudian menjelang puncak haji jamaah akan berkumpul di Makkah dan bersiap-siap untuk mengikuti puncak haji. Nah ini kaitannya Baik, dengan yang tadi pun ya diharapkan ya karena ada pergeseran ke Makkah maka disitulah sebetulnya pemeriksaan-pemeriksaan mulai berlangsung. Nah baik, ini yang juga harus dijaga oleh baik, masyarakat Pak. Indonesia. Baik, Pak Hilman Latif, semoga seluruh proses rangkaian penyelenggara ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan juga tadi peringatan untuk para jemaah umroh yang tidak memiliki visa haji bisa didengarkan dan juga bisa segera kembali ke tanah air sebelum mendapatkan denda ya dari pemerintah Arab Saudi setempat. Terima kasih atas waktunya Bapak Hilman Latif, Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak. Salam sehat.